You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Uma Yasdin. Salam kenal untuk teman-teman yang baru nonton video saya. Nah, untuk di video kali ini saya akan mereview untuk yang di week ketiga, karena saya akan budgeting lagi untuk yang di week keempat. Mohon maaf ya teman-teman jika ada suara bising, karena ada tetangga juga pelihara ayam. Di sini juga ada pelihara ayam gitu ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada suara-suara yang mengganggu. Nah, di sini di spending log ini saya hanya mengisi untuk yang hari Minggu pas saya take video ini. Jadi nggak ada pengeluaran sama sekali di hari Minggu ini. Nah, kemudian saya mengisi di kalender untuk semua spending dan juga pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Apakah itu bills atau ada yang nggak ke budget, itu saya isinya juga di kalender ini. Karena kalau di spending log itu nggak semua yang bisa saya isi gitu ya. Nah, untuk yang di hari yang pertama, ini tepatnya di hari Senin. Jadi kalender saya itu saya mulai dengan hari Senin di tanggal 18. Untuk di week ketiga itu 18 sampai 24 yang akan saya evaluasi. Nah, untuk di hari Senin itu ada 3 spending yang saya keluarkan, yaitu food 20.000, transport 15.000 untuk bensin ya. Kemudian jajan anak itu ada 7.000. Kemudian yang untuk di tanggal 19 dan 20 itu no spend. Jadi gak ada pengeluaran spending sama sekali dan keluar uang sama sekali. Tapi sebenarnya kalau untuk yang beberapa literatur yang saya baca juga, untuk yang no spending itu artinya pengeluaran-pengeluaran yang di luar kebutuhan. Jadi kalau untuk yang sesuai yang sudah kita budget, yang untuk pengeluaran kebutuhan itu nggak masuk di no spending gitu ya. Jadi yang no spend itu artinya yang pengeluaran-pengeluaran seperti yang nggak ke budget, atau yang ada sinking fund keluar gitu, atau ada yang hanya keinginan yang kita belanjakan uang tersebut. Tetapi kalau saya semuanya, jadi kalau untuk yang no spend bagi saya itu adalah nggak ada uang sama sekali yang saya keluarkan di hari tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di tanggal 21 di hari Kamis itu, di sini aku ada keluar uang unbudgeted, itu saya tandai dengan dot yang berwarna kuning. Yang di tanggal 22 ya, itu kami keluarga keluar rumah gitu ya, makan di luar, jalan. Jadi nggak ke budget karena untuk sinking fund liburan itu saya belum banyak isi, jadi ini masih di unbudgeted, tapi saya tandai dia berbeda warna kuning supaya saya bisa lihat, saya bisa evaluasi nanti di akhir bulan. Oh, kenapa ada banyak yang tidak terbudget yang saya keluarkan dengan jumlah rupiah berapa begitu ya. Jadi kalau misalkan itu masuk di sinking fund, berarti kemungkinan kalau ada pengeluaran pendapatan yang lebih gitu, saya bisa alokasikan untuk sinking fund tersebut. Karena kalau sekarang ini sinking fund saya itu masih sedikit isinya ya. Oke, kita sudah ketinggalan ya. Kemudian lanjut di tanggal 22 itu udah ada 2 spending, food 15.000, transport 11.000 untuk di di minggu kedua di hari Sabtu ya, tanggal 23. Di situ yang saya keluarkan spending itu ada 3 macam, ada groceries 76.000, food 97.000, jajan anak 4.000, dan saya tambah lagi cicilan, saya bayar yang ketiga itu 1.320.000. Alhamdulillah ada budget, ada tambahan penghasilan. Dan di tanggal 24 itu no spend lagi. Jadi alhamdulillah minggu ini ada 3 kali no spend juga ya, sama dengan di minggu-minggu sebelumnya. Ini nggak saya rencanakan sama sekali, dan memang mungkin pada waktu itu saya benar-benar libur. Jadi saya juga malas mau keluar rumah untuk belanja kiri kanan, dan kebetulan waktu itu nggak ada kita rencana mau makan di luar gitu. Jadi nggak ada sama sekali pengeluaran yang no spend tersebut. Oke, jadi ini saya sudah catat di kalender. Saya akan
ini saya tadi bilang ada cicilan yang saya bayar di hari Sabtu, cicilan ketiga. Harusnya kan ini nanti di bulan April, tetapi saya ingin prioritas saya ingin melunaskannya secepat mungkin supaya saya bisa menabung lebih banyak lagi, karena saya punya target lagi di setelah cicilan ini selesai. Jadi kita mau rencana untuk bagaimana kita mau bangun rumah atau membeli rumah, itu masih belum ada keputusan untuk rumah kami di daerah ini. Sebenarnya aku sudah punya rumah gitu ya, tapi di provinsi lain gitu. Cuman karena ada perubahan bahwa suami saya itu udah nggak kerja di sana lagi, jadi kerjanya di Makassar. Jadi kita rencana mau cari rumah di sini atau kita bangun rumah di karena saya punya tanah gitu ya. Tapi nggak tahu lah yang mana, nanti kita sesuaikan budget saja ya. Karena kalau untuk mau bangun rumah juga kita mesti pondasi dengan biaya besar dulu. Oke, nah itu dia. Jadi selanjutnya saya akan mengevaluasi di weekly check-in. Di weekly check-in ini untuk groceries itu ternyata over budget ya. Groceries itu keluar 76.000, jadi ini ada minus 26.000. Kemudian dari food itu 132.000. Karena food itu budgetnya ada 163, dari 150 tambah 13.000 yang sisa dari week kedua, jadi 163.000 dikurang 132, jadi sisanya 31.000. Kemudian transport itu yang keluar itu 75 dari budget 50.000, jadi kita ada minus 46.000. Kenapa lebih gitu? Karena aku sakit, jadi nggak bisa bawa motor, jadi waktu itu aku bawanya mobil gitu dengan budget yang lebih besar. Kemudian gas galon itu nggak ada pengeluaran sama sekali, itu jadi sisa 20.000. Jajan anak hanya 11.000 yang keluar, itu berarti masih ada sisa 31.000. Nah untuk yang lebih itu akan menutupi yang over budget. Jadi dari gas galon dan jajan anak menutupi di transport, over budget transport, jadi masih ada sisa 5.000. Kemudian untuk yang food itu menutupi groceries. Jadi food itu masih ada sisa 5.000 karena 31.000 dikurang 26.000 yang jadi over budget di groceries, itu ada sisa 5.000. Saya kasih gini aja biar nggak pusing saya ngambil di tempat lain. Jadi saya nutupinnya lewat di budget yang ada di dompet kecil ini. Kemudian di jajan anak itu masih ada sisa 5.000. Ya karena dari 51.000 dikurang 46.000 masih ada sisa 5.000. Nah di sini ternyata ada 7.000 ya, nggak tahu ya kenapa ya. Saya juga bingung, atau memang karena ini melengket ya. Jadi waktu dihitung itu berbeda gitu ya. Jadi ya udahlah, saya keluarkan saja ini yang satu lembar biar nggak pusing hitungnya lagi di budget untuk minggu keempat ya. Jadi untuk yang jajan anak masih ada 5.000 rupiah ya, kita simpan saja di tempatnya. Kemudian selanjutnya saya akan ngebudget ya untuk week keempat atau minggu keempat yang dimulai dari tanggal 25 Maret sampai dengan 31 Maret gitu ya. Ya, nah di sini saya akan mulai dari groceries itu 30.000 saja. Karena untuk minggu ini, karena minggu kemarin itu belanjanya banyak ya sampai over budget. Minggu ini saya budgetkan sedikit aja karena nggak banyak yang mau dibelanja. Untuk kebutuhan persabunan itu udah belanja dari minggu lalu. Kemudian di food itu 155.000, di transport itu hanya 155.000 food, jadi total 160 ya nanti. Transport 75.000, gas galon 20.000 masih. Kemudian jajan anak itu 30.000, jadi totalnya jajan anak 35.000. Untuk susu itu karena aku udah beli di minggu sebelumnya, jadi saya masukkan di kategori food yang waktu minggu lalu, jadi ini enggak saya budgetkan untuk di minggu keempat. Oke, selanjutnya kayak stuffing ya. Jadi
Saya akan memasukkan di dompet kecil ini dulu. Saya tadi sudah total spending 310.000 dan rencana saya mau saving hanya 50.000 saja. Jadi total ini yang di lembaran yang sudah ada di money tray ini ada 360.000 rupiah. Nah, yang pertama itu groceries 30.000, 10, 20, 30, iya pas ya. Jadi untuk groceries ini nanti rencananya sih saya hanya belanja sedikit ya, paling bumbu dapur sedikit dan juga kecap. Kalau untuk yang seperti cabai itu udah belanja, tomat masih banyak dan yang lain itu masih ada ya. Hanya yang sedikit saja yang saya akan belanja di groceries. Kemudian food itu 155.000. Karena sudah ada 5.000 di dompet, jadi totalnya ada 160.000. Untuk 160.000 ini untuk 1 minggu ya, selama 7 hari. Mohon maaf ya teman-teman, karena ada suara berisik dari ayam itu ya. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan itu tidak mengganggu konsentrasi teman-teman untuk konsentrasi di video saya ini. Nah, kemudian selanjutnya di transport itu 75.000. Ini saya biasanya kalau sekali berangkat itu saya targetkan 15.000, tapi kadang sih berangkat 20.000 itu udah 40.000 udah 3 hari gitu ya, tapi tergantung ya, kalau masih sering keluar naik motor gitu itu bisa saja lebih gitu ya, tapi ya udahlah saya budgetkan saja 75.000. Untuk gas galon 20.000. Kemudian ya untuk di dompet kecil ini sudah ya, karena di dompet kecil ini untuk jajan anak saya tempatkan di tempat lain. Kalau untuk susu itu nggak saya budgetkan dulu untuk minggu keempat karena masih banyak. Kemudian ini yang jajan anak. Untuk yang jajan anak ini saya pakai uang receh 10, 20, 30.000. Jadi karena di dompet masih ada 5.000 rupiah, jadi totalnya ada 35.000 rupiah. Untuk jajan anak ini nggak saya kasih tiap hari ya, jadi kadang-kadang saja saya kasih untuk anak saya. Jadi kalau dia mau aja, kalau habis buka puasa, kalau enggak ya enggak, tapi paling sering itu enggak ya. Karena minggu lalu itu hanya 11.000. Nah, kalau minggu ini saya hanya budgetkan 35.000 ya, dengan sisa budget yang minggu lalu gitu ya. Kemudian untuk saving saya hanya saving 50.000, pastinya saya masukkan saja ke Idul Fitri dulu karena itu yang urgent yang sekarang ya. Untuk totalnya nanti saya akan hitung di awal bulan atau udah dekat-dekat Lebaran, atau kalau insya Allah saya akan fullkan gitu ya untuk budget ini, jadi nanti dihitung terakhir. Karena kalau full itu totalnya ada 1 juta rupiah gitu. Kenapa hanya 1 juta? Kalau untuk baju Lebaran kami udah punya, jadi 1 juta ini hanya untuk mengcover untuk seperti zakat fitrah dan juga kebutuhan yang mendadak saja. Kalau untuk THR nanti tunggu THR di awal bulan, karena itu enggak saya masukkan saja ke budget Lebaran. Oke, itu saja weekly check-in aku yang keempat. Dah.